Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Rias Rashid. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang penjabaran laporan keuangan entitas asing. Topik ini sangat penting dalam akuntansi internasional karena berkaitan langsung dengan perusahaan multinasional dan risiko nilai tukar. Pengantar akuntansi multinasional. Akuntansi multinasional adalah sistem pelaporan keuangan untuk perusahaan yang memiliki operasi di lebih dari satu negara. Contohnya perusahaan seperti Apple, Toyota Motor Corporation, dan Unilever beroperasi di berbagai negara dengan mata uang berbeda. Tantangan utamanya adalah perbedaan mata uang, perbedaan standar akuntansi, risiko fluktuasi kurs, dan regulasi lintas negara. Karena itu diperlukan mekanisme penjabaran laporan keuangan agar dapat dikonsolidasikan secara wajar. Tujuan penjabaran, tujuan utama penjabaran laporan keuangan entitas asing adalah untuk mengubah laporan anak perusahaan ke dalam mata uang pelaporan induk. Kemungkinan memungkinkan konsolidasi laporan keuangan, menghasilkan informasi yang relevan dan andal, menghindari distorsi akibat perubahan nilai tukar. Yang intinya, kita ingin laporan tetap mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Kemudian ada perbedaan IFRS dan US GAAP. Dalam praktik global terdapat dua standar utama, yaitu International Financial Reporting Standard atau IFRS dan Generally Accepted Accounting Principles atau US GAAP. IFRS bersifat principle based, lebih fleksibel, sementara US GAAP bersifat rules based, lebih detail dan spesifik. Perbedaan ini dapat mempengaruhi perlakuan transaksi, termasuk dalam penjabaran mata uang asing. Kemudian konvergensi IFRS dan US GAAP. Upaya konvergensi dilakukan oleh International Accounting Standards Board dan International Accounting Standards Board dan Financial Accounting Standards Board. Tujuannya adalah menyelaraskan standar global agar laporan keuangan dapat dibandingkan secara internasional. Namun, hingga saat ini masih terdapat beberapa perbedaan yang signifikan. Jenis mata uang dalam pelaporan. Dalam akuntansi internasional, terdapat beberapa istilah mata uang. Yang pertama, local currency, yaitu mata uang negara tempat entitas beroperasi. Kemudian ada recording currency, yaitu mata uang pencatatan transaksi. Reporting currency, mata uang penyajian laporan konsolidasi. Functional currency, mata uang utama lingkungan ekonomi entitas. Functional currency adalah konsep yang paling krusial dalam menentukan metode penjabaran. Penentuan functional currency. Penentuan functional currency diatur dalam ASC 830 dan IAS 21. Standar ini diterbitkan oleh Financial Accounting Standards Board dan International Accounting Standards Board. Penentuannya berdasarkan mata uang yang mempengaruhi harga jual, mata uang biaya utama, mata uang pendanaan, serta arus kas operasional. Jika entitas relatif independen, gunakan mata uang lokal. Namun jika entitas hanya perpanjangan induk, gunakan mata uang induk. Kemudian translation versus reservement. Perlu dibedakan antara dua konsep, yaitu translation adalah proses mengubah laporan dari functional currency ke reporting currency. Reservement adalah proses mengubah dari recording currency ke functional currency. Perbedaan paling penting yaitu translation menjadi selisih masuk OCI, sementara reservement selisihnya masuk ke laba rugi. Metode kurs kini atau current rate method. Metode ini digunakan jika functional currency sama dengan mata uang lokal. Aturannya, aset dan liabilitas menjadi kurs penutup, ekuitas menjadi kurs historis, pendapatan dan beban menjadi kurs rata-rata. Selisih menjadi dicatat sebagai cumulative translation adjustment di OCI. Metode ini tidak mempengaruhi laba rugi secara langsung. Studi kasusnya, misal anak perusahaan di Jepang memiliki aset sebesar 1 juta yen dan kurs akhir adalah 0,10 USD. Nilai dalam USD menjadi 100.000. Jika terjadi selisih akibat perubahan kurs, selisih tersebut tidak masuk laba rugi, tetapi masuk ke OCI sebagai bagian dari ekuitas. Selanjutnya, metode temporal. Metode temporal digunakan jika functional currency berbeda dari mata uang lokal. Aturannya, aset moneter menjadi kurs menutup.
Aset non-moneter menjadi kurs historis, beban terkait aset non-moneter ke kurs historis, selisih masuk ke laba rugi. Metode ini dapat mempengaruhi net income secara langsung. Studi kasusnya, jika persediaan dibeli saat kurs 10.000 dan kurs sekarang 15.000, karena persediaan adalah aset non-moneter, maka tetap menggunakan kurs historis 10.000. Namun, aset moneter seperti kas atau piutang akan menggunakan kurs penutup. Selisih yang muncul akan masuk ke laba rugi. Kemudian selanjutnya, perlakuan Translation Adjustment pada OCI. Dalam current rate method, selisih kurs dicatat dalam Other Comprehensive Income atau OCI. Akun ini disebut Cumulative Translation Adjustment dan disajikan di bagian ekuitas. Tujuannya adalah untuk menghindari volatilitas laba akibat fluktuasi kurs yang belum direalisasi. Kesimpulannya, functional currency adalah faktor penentu metode. Jika fungsional sama dengan lokal menjadi current rate method, selisih di OCI. Jika fungsional tidak sama dengan lokal, temporal method, selisih di laba rugi. Perbedaan perlakuan ini sangat mempengaruhi laporan keuangan dan analisis kinerja perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman konsep ini sangat penting dalam akuntansi multinasional. Demikian pemakaran yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.